Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajah, untuk menuntut ilmu. Yang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya, wajib jamaah. Karena seharian kita dilalaikan oleh dunia. Makanya ada sholat 5 waktu agar kita bisa kembali ingat bahwasannya dunia ini sementara. Jangan sampai terbuai, jangan sampai terlalaikan karena sibuk nyari nafkah, nyari rezeki, sampai lupa beribadah kepada Allah Sang pemberi rezeki. Ini aneh, ya. Ini aneh jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga jemaah? Pasti kita pengen apa jemaah? Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam menjamin ada seseorang yang akan masuk surga, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang ini terlepas dari 3 hal. Terlepas dari apa? 3 hal. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ats-Tsauban radhiyallahu an. Sami'tu Nabi alaihi salatu wasallam yaqul. Saya mendengar baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Man faraqal jasada war ruh." Barang siapa seseorang yang terpisah antara jasad dan ruhnya, artinya orang ini meninggal, wa huwa bari'un min thalath, dan orang ini terlepas dari 3 perkara, fahuwa min ahlil jannah, maka Allah Rasul jamin orang ini langsung masuk surga. Ini tapi berat jamaah. 3 hal ini berat. 3 hal ini bari'un min, orang ini berlepas dari 3 hal. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, al-kibru. Yang pertama, sombong, tinggi hati. Yang kedua, ghulul. Nah, ghulul nanti akan kita bahas karena ini penting, terutama bagi kita yang bekerja di badan usaha milik negara, kita contohnya. Yang ketiga, bari'un minad dain, yaitu berlepas diri dari hutang. Ya. Sekali lagi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, man faraqal jasada minar ruhi wa huwa bari'un min thalath. Barang siapa seseorang yang berpisah antara jasad dan ruhnya dari 3 hal, fahuwa min ahlil jannah, maka orang ini pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-kibru, yang akan kita bahas jemaah, yaitu adalah sombong, tinggi, ya, merasa lebih daripada yang lainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yadkhulul jannah, sungguh tidak akan bisa masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa seseorang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, mempunyai sifat sombong, mithqala dzarrah, astagfirullah, walaupun sebiji atom. Walaupun sebiji apa jamaah? Atom dari sombong. Ini gambaran jamaah, ada kisah yang selalu diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah, nanti ada di surat Al-A'raf, yaitu kisah bagaimana syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga karena mempunyai sifat apa jemaah? Sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 3 makhluk. Yang pertama, malaikat minan nur. Allah menciptakan malaikat itu dari apa jemaah? Nur,
cahaya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menciptakan syaitan minan nar, dari api. Jadi tingkatan paling tinggi cahaya, api. Kemudian apa? Baru menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari apa? Tanah. Maka syaitan dengan tanah merasa lebih hebat mana? Direktur, mohon maaf nih ya, dengan senior presiden misalnya hebatan mana? Kemudian dengan manajer, kemudian dengan bawahan, hebat mana Pak? Secara jabatan, direktur. Begitu iblis, ini secara dibuatnya iblis itu syaitan terbuat dari apa? Api jamaah. Lebih hebat daripada tanah. Maka Allah Ta'ala menguji bagaimana iblis ini ada sombong tidak dalam dirinya. Maka Allah Ta'ala berfirman di berbagai surat, contohnya Al-A'raf ayat 11, 12, 13. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali siapa Pak? Iblis. Aba wastakbar, dia membangkang karena merasa sombong lebih hebat. Wa kana minal kafirin, dan karena kesombongannya Allah cap syaitan sebagai orang kafir. Secara logika syaitan pun menjawab. Allah berfirman di ayat 12-nya, ya iblis malaka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud? Karena sujud ini padahal perintahku untuk sujud kepada Adam. Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Ya Allah, saya nggak mau menghormati Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Saya lebih senior, gitu kan? Sedangkan Adam baru diciptakan. Masuk akal nggak Pak nih Pak? Ini logikanya nih Pak. Ana khairum minhu, saya nggak mau. Saya lebih mulia. Kemudian khairum minhu, saya lebih dahulu diciptakan. Kemudian iblis melanjutkan lagi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala berbeda jemaah. Qala bitu, turun dari surga. Fama laka alla tatakabbaru fiha. Sesungguhnya surga tidak diciptakan untuk orang yang sombong. Subhanallah. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk orang yang sombong. Wa innaka minas saghirin, dan engkau syaitan karena ucapanmu ini engkau sekarang jadi orang yang hina Pak. Ini kita belajar Pak, mau di kantor, mau di perusahaan yang jabatannya tinggi, yang dia lebih senior. Misalnya ada senioritas, ya nggak Pak? Iblis punya senioritas. Yang kedua, iblis mempunyai apa Pak? Kelebihan. Dia dari api, Adam dari tanah. Ada dua hal yang membuat iblis boleh sombong. Namun Allah berfirman, alla tatakabbaru fiha. Surga diciptakan bukan untuk makhluk yang sombong. Fakhruj, keluar ente. Innaka minas saghirin. Kamu menjadi orang yang hina sekarang wahai iblis. Laknatullah alaih. Jemaah. Ini jemaah, latihan jemaah. Bagaimanapun posisi kita, bagaimanapun jabatan kita, siapapun orang di bawah kita, kita harus saling menghormati. Karena dalam agama Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kalian dari laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, latihan membersihkan sifat sombong, Pak. Semuanya, kita juga, Pak. Kita, Pak. Hati-hati dengan ibadah, Pak. Syaitan sudah beribadah ribuan tahun, hangus karena melanggar perintah Allah, tidak mau menghormati Adam alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai kita ibadah itu badaniyah, Pak. Sholat. Ya, tapi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Fana'udzubillah. Dengan sifat hati yang sombong, surga diciptakan alla tatakabbaru fiha. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 12. Sesungguhnya surga bukan untuk orang yang sombong. Fakhruj, keluar engkau iblis, innaka minas saghirin. Sesungguhnya engkau orang yang hina. Oleh sebab itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam ya menganjurkan kita jamaah untuk mempunyai sifat apa? Tawadhu, orang yang rendah hati. Siapapun antum, posisi antum apapun itu, apalagi sampai dibawa ke masjid, jangan. Ya. Sekali lagi, syaitan yang sudah di surganya Allah, yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa lebih hebat, lebih baik, dan itu memang benar. Sekali lagi, iblis lebih senior daripada Adam yang baru diciptakan. Yang kedua, syaitan lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Namun karena ada sifat sombong, maka dikeluarkan dari surganya Allah Azza wa Jalla. Fana'udzubillahi minal kibr. Minta perlindungan dari Allah dari sifat sombong jemaah. Ayo yang ngantuk bangunkan kanan kirinya. Hati-hati terutama ketika khutbah Jumat jemaah. Ini peringatan ya. Ketika khutbah Jumat ini ada yang tertidur. Padahal naumul gharik ada 3 nih. Naumul gharik itu alamatnya 3 dan harus wudu ya. Yang pertama zawalul aqli. Ketika tidur hilang ingatan. Artinya apa? Khotib nyampein apa tadi nggak ingat. Itu zawalul aqli. Ciri pertama. Ya. Yang kedua gharik. Gharik itu tidurnya sampai gargara. Gargara itu gini Pak. Bisa Pak? Ada yang ketika Jumatan gitu Pak. Maaf nih, kita praktekin. Karena kalau masih kajian antum nggak langsung salat. Kalau Jumat ini kan langsung salat. Yang ketiga, la yatamakkan fi julus. Duduknya nggak sesuai posisi. Sebelumnya gini, jadi miring, kemudian nut-nutan, apalagi bersender. Wah, udah ya. Ketika salah satu ini dilakukan, batala wudu'uhu. Wudunya batal. Terutama Jumat nih jemaah. Dia harus wudu karena setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, ini hati-hati nih. Sekali lagi, kalau tidur ini mencakup salah satu dari 3 hal, ini batal wudunya. Yang pertama zawalul aqli, hilang ingatannya, akalnya ini nggak berfungsi. Tadi khutbahnya apa? Wah, anak nggak tahu Ustaz. Berarti ente tidur tuh. Tapi aneh duduknya bener Ustaz. Zawalul aqli, syarat pertama hilang. Yang pertama dia ingat khutbah, duduknya bener tapi ngorok. Batal itu juga. Hati-hati nih. Yang ketiga dia usahakan nggak tidur, masih melek-melek, nggak ngorok, tapi udah nggak bener. Ini udah bersandar di dinding, jadi udah nggak yatamakan julus. Jadi duduknya udah nggak bener. Kadang sampai gitu ya, sampai kayak mau jatuh gitu ya, kayak naik ayunan ya. Ini batal wudu jamaah, batal wudunya. Namun kadang malu orang ini tetap sholat Jumat. Kira-kira sholatnya sah tidak Pak? Enggak Pak. Nah ini hati-hati nih, karena barusan banyak yang tidur ya. Tapi ini dalam kajian nggak apa-apa ya. Tapi kalau Jumat ini kan harus setelahnya sholat. Dan 3 hal ini bahkan ada yang ditumpuk semuanya. Ya udah zawalul aqli, nggak ingat apa yang dia mau khatib. Yang kedua ngorok pula. Yang ketiga tidurnya udah nggak bener apa duduknya.
Ini wudu. Apa jemaah? Wudu. Paham ya? Insyaallah ya. Paham ya? Lanjut lagi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama harus kita hilangi adalah apa? Al-kibru, sombong. Ya. Misalnya ini sopir, hormati jamaah. Ini office boy, hormati jamaah. Mereka sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling bertakwa di antara kita. Ini ya, perbaiki sifat, jangan sampai sombong. Yang kedua ini yang penting nih jemaah. Al-ghulul. Apa jemaah? Al-ghulul. Al-ghulul ini akhdhu malil ghanibah qabla al-qismah. Secara bahasa fikihnya mengambil harta rampasan perang sebelum dikumpulkan dan dibagi oleh imam atau pemimpin perang. Ini namanya ghulul, ya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Imran ayat 161, "Ma kana linabiyyin ayyahul." Sesungguhnya Nabi tidak pernah berbuat ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa melakukan ghulul, maka dia akan membawa barangnya itu nanti yaumul qiyamah. Ghulul itu bukan hanya dalam perang. Memang yang terjadi di zaman Nabi itu contohnya dalam perang. Ada seorang sahabat namanya Miqdam. Ya. Miqdam ini salah satu budaknya Rasulullah SAW. Budak bukan bahasa Sunda, Pak. Budak artinya hamba sahaya ya. Budak Palembang artinya pemuda ya. Kalau budak Sunda anak-anak. Ini budak artinya apa? Hamba sahanya Rasulullah SAW. Miqdam ini ketika sedang perang jamaah, tiba-tiba ada panah yang mengenai jantungnya. Kemudian meninggal. Maka para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, anna Miqdam mustushhidah. Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah, sesungguhnya Miqdam telah mati syahid ya Rasulullah. Dalam perang Khaybar. Maka Rasulullah SAW menjawab, enggak. Dia enggak mati syahid. Kenapa jamaah? Karena Miqdam ini sedang membawa baju yang dirampas dari musuh. Perhatikan, dia perang dengan musuhnya kalah, dia mendapatkan baju merah, sorban merah yang begitu indah. Kemudian dalam hatinya, saya akan menyembunyikan di baju saya, dan disembunyikan. Kemudian terkena panah. Kemudian Jibril mengabari Rasulullah tentang perbuatannya. Kemudian hal ini, kematiannya nggak ada sahabat tahunya mati syahid. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW, la, wallahi innahu minal ghalin. Tidak, tadi dia sebelum mati berniat mengambil harta perang yang dia dapat dari habis berperang dengan musuhnya kalah, dia ambil liyamliku nafsahu. Dia berniat untuk memiliki itu dan tidak mau dikasih ke saya. Belum dikasih ke Rasulullah SAW, dia mau berjalan, terkena panah dari depan, tembus, meninggal dunia. Ini jamaah, bayangkan seseorang yang mati syahid menurut kaum muslimin, tapi karena satu kesalahan, yaitu mengambil hak orang lain. Bayangkan pertama jamaah, Miqdam ini berperang, kemudian musuhnya dia kalahkan, dia mendapatkan harta dari musuhnya, bisa pedang, bisa uang, bisa kuda dan lain sebagainya. Namun kewajibannya dikumpulkan ke imam dulu, ke Rasulullah, baru dibagi rata. Namun Miqdam merasa ini hak saya, bagus, sorbannya, bajunya, pengen buat saya. Kalau nanti dikasih ke Rasulullah bakal dibagi, saya belum tentu kebagian. Niat ini baru niat jamaah.
dan diselipkan ke bajunya, kemudian ada panah mengenai dadanya dan tembus ke belakang. Subhanallah, fana'udzubillah, Miqdam mati konyol, bukan mati syahid. Menurut semua sahabat dia mati syahid, tapi karena kabar yang dikhabarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam tentang perbuatan Miqdam, maka Rasul mengatakan, lah, enggak, dia enggak mati syahid, jemaah, enggak mati syahid. Nih hati-hati jemaah. Mohon maaf nih, kita bangun tol, nah, nanti ada peralatan yang sisa tol itu Pak, ada cangkul, ada paku, ada besi, ada cor. Ini harusnya dikembalikan ke perusahaan, ke negara. Tapi enggak, ada pemborong ngambil besi cor, sisa ngecor, sisa bangunan, sisa perusahaan udah selesai. Kan ada sisa material, ya enggak Pak? Mungkin ada keramik, ya enggak Pak Wahab? Ada paku, ada cat tembok. Kalau bangun gedung misalnya, memang proyek dia. Tapi ingat, kita bekerja di bawah negara. Maka orang yang ngambil-ngambil ini disebut al-ghulul. Dosa tidak Pak? Dosa besar rupanya. Karena orang yang mati syahid saja tidak dikatakan syahid oleh Rasulullah SAW karena dia berniat memiliki harta perang yang dia menangkan. Coba, harta perang yang dia menangkan. Apalagi orang yang nggak ikut proyek ngambil, wah ini lebih-lebih, kelewatan ini ya. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang khalifah jamaah yang dikenal dengan Khalifatul Khamisah, Khulafaur ar-Rasyidin yang kelima, saking adilnya. Setelah Abu Bakar ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang menyebut khalifah kelima itu Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi Umar ibnu Abdul Aziz ini ketika di dalam pemerintahan kekhalifahannya, coba bayangkan pemerintahan kekhalifahan beliau, itu beliau ngelihat ini tamu pribadi atau untuk urusan negara. Ditanya dulu, antum datang ke sini urusan pribadi atau urusan negara? Wahai Amir, wahai Khalifah, ana utusan pribadi dari istri antum. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mematikan lilin semuanya di kantornya. Matiin. Kalau untuk urusan keluarga jamaah, saking hati-hatinya, karena lilin minyak itu dari negara, nggak boleh untuk pribadi. Mobil kantor, mohon maaf nih, ini milik negara Pak. Bensinnya milik negara Pak, karena nanti dibayar oleh kantor. Untuk pribadi haram Pak. Apalagi Sabtu Minggu dipakai ke puncak, jalan-jalan, plat merah lagi misalnya. Malulah Pak ini. Orang-orang yang non muslim, orang Eropa yang notabene kafir aja nggak berani Pak. Orang muslim yang punya ilmunya, kesempatan dalam kesempitan, mumpung masih dapat jabatan, pergunakan sebaik-baiknya untuk memperkaya keluarga. Allahu Akbar. Umar bin Abdul Aziz tidak Pak. Lilin aja nggak dihidupin Pak. Ini misalnya Pak, nggak dihidupin kalau itu urusan pribadi dia dan keluarganya. Kemudian ada tamu lagi datang, ya Amirul Mukminin, ada apa ente? Ana urusan pemerintah, ente keluar. Yang tamu pribadi dari istrinya, keluar ente masuk, hidupin lagi lampunya. Subhanallah. Ini jemaah, masya Allah, tabarakallah. Rupanya Umar bin Abdul Aziz ini putra siapa jemaah? Ada yang tahu? Umar ibnu Abdul Aziz, ya betul, Abdul Aziz ayahnya.
Tapi keturunan siapa? Nanti harus belajar. Jadi ada kisah. Kenapa Umar itu Umar bin Abdul Aziz dijuluki khalifah kelima saking adilnya. Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adalah Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika susu sedang mahal di kota Madinah, ada seorang wanita, seorang ibu ngomong ke anak perempuan, "Wahai anakku, susu ini lagi mahal. Coba ditambah sekian persen air agar susunya semakin banyak." Maka anaknya mengatakan, "Ya alamana Umar bin Khattab. Bagaimana kalau kita ketahuan Umar bin Khattab melakukan ini?" Maka ibunya mengatakan, "Lah, Umar yanam." Umar lagi tidur, nggak tahu Umar bin Khattab sedang tidur sekarang. Padahal Umar sedang lewat rupanya. Dengar perbicaraan ini jemaah. Kemudian anak kecil ini mengatakan, perempuan anak kecil ini mengatakan, "Wa kaifa bi rabbi Umar bin Khattab ya Bagaimana dengan Tuhannya Umar bin Khattab ya Dia tahu nggak ya Maka ibunya nangis, "Ya Allah, Innallaha la yanamu wa la yashu." Allah nggak pernah lupa dan nggak pernah tidur. Dua-duanya nangis jemaah. Merasa salah, ibunya ngajarin salah ke anaknya. Umar denger ini jemaah. Umar denger bagaimana solehnya anak perempuan tadi. Ngerti Pak ya maksudnya? Soleha banget kan? Jadi kalau bapak-bapak punya anak perempuan, punya anak laki-laki, nemu wanita soleha, nemu anak laki-laki yang soleh, nikahin Pak. Bukan bapaknya, anaknya. Ini nemu wanita soleha, bapaknya pengen lagi. Anaknya Pak ya. Ini Pak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar kesolehan wanita tersebut, anaknya tersebut. Besoknya jemaah, Umar bin Khattab mengatakan kepada putranya yang ketiga, namanya Asim. Anak pertama Umar, Abdullah bin Umar. Yang kedua Hafsah, yang ketiga Asim ini diperintah oleh Umar, "Ya Asim, hunnaka mar'atun salihah zawujha." Wahai Asim, ada anak wanita yang salihah, zawujha, saya akan menikahkan engkau dengannya. Dengan pernikahan kedua orang soleh-solehah ini Pak, lahirlah siapa? Abdullah ibn Umar ibn al-Aziz rahimahullah rahmatan wasi'atan, yang gak berani menghidupkan lampu milik kaum muslimin untuk masalah pribadinya jemaah. Ini jemaah, kalau pengen di akhirat langsung masuk surganya Allah, yang kedua jangan sampai ada sifat ghulul. Artinya apa jemaah? Mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Dan semoga kita diberikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini jemaah bisa dipahami ya. Yang ketiga jemaah, yaitu ad-dain. Seseorang yang berpisah antara jasad dan ruh, terbebas dari hutang, fahuwa min ahlil jannah. Dia juga mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersih dari sifat apa Pak? Sombong. Mau itu OB, ya udah ente bos, hormatnya sama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini karena direktur, assalamualaikum, nunduk-nunduk cium tangan. Karena OB, diem aja. Assalamualaikum bos. Noleh, siapa ini? Angin berlalu. Subhanallah. Antum tahu nggak siapa yang nanti banyak masuk surga? Siapa nanti? Ra'aitu aktsara ahlil jannah al-masakin. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, sesungguhnya aku melihat penduduk surga itu paling banyak orang miskin. Maka perbanyak teman orang-orang yang nggak mampu jamaah. Wa ra'aitu aktsara ahlin nar jawadzin mustakbir. Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka jawad, orang yang sombong dan juga congkak karena ke harta dan jabatannya.
Kira-kira Pak pengen banyak teman orang ahli surga atau ahli neraka nih? Ahli surga. Ya, jamaah. Perhatikan ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Jangan sampai ngambil hak orang lain walaupun itu milik kita. Milik kantor nih, ada banyak barang kan di kantor ya Pak ya. Ada TV bekas, ada ini, itu. Kayaknya nggak kepake deh, hanya ambil. Walaupun itu pulpen izin dulu Pak. Walaupun itu seolah-olah nggak kepake, ini harus ada izin Pak. Nah ini jemaah, hati-hati jemaah, agar kita terbebas dari hal ini jemaah, agar kita bersih. Sekali lagi untuk driver, jangan dibawa pulang mobilnya. Apalagi untuk jalan-jalan dengan anak istrinya, pakai bensin perusahaan lagi. Oh enggak Ustadz, aneh nurutin bos ente sama berarti itu. Ya boleh ini. Ini ghulul, dikenal dengan apa? Ghulul, mengambil yang bukan haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana perusahaan bisa maju Pak? Bensin habis semua tiap Senin karena Sabtu Minggu buat pulang kampung rupanya. Ini bagaimana jemaah? Bukannya memajukan perusahaan, ini malah membinasakan ini. Nah ini jemaah. Dan terutama kita milik negara. Kita punya tanggung jawab ke kurang lebih 300 juta umat di Indonesia. Fana'udzubillah, berat Pak. Ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga hutang Pak. Jangan Pak, kalau kita berlepas diri dari hutang, makanya ketika jenazah ini belum dikuburkan jemaah, ya, bahkan di zaman Nabi SAW ada seseorang yang punya hutang 2 dinar. 1 dinar 2,25 gram emas, 2 dinar 4,5 gram emas. Maka Rasulullah SAW bertanya setiap jenazah yang mau disolatin kepada Rasulullah, akana alaihi dain, jenazah ini punya hutang enggak? Enggak ya Rasulullah. Yusalli alaihi, Rasul nyolati. Kemudian ada jenazah kedua, akana alaihi dain, jenazah ini punya hutang? Enggak ya Rasulullah. Yusalli alaihi, Rasul nyolatin. Kemudian ada jenazah ketiga jemaah. Rasul bertanya, akana ala hadzal mayyit dain. Wahai sahabat, mayit yang ketiga ini ada hutang enggak? Maka ada orang mengatakan, ahli warisnya, na'am ya Rasulullah dinaron. Ya Rasulullah, dia masih punya hutang 2 dinar. Maka Rasulullah diem. Enggak, saya sholatin. Nanti dulu, jangan. Kemudian para sahabat sedih jemaah. Sholli ya Rasulullah. Alasawwa ikhwanuna ya Rasulullah. Dia sahabat kita ya Rasulullah. Ikut perang Badar wahai Rasulullah. Sholli alaihi ya Rasulullah. Salati dia wahai Rasulullah. Enggak. Sampai berdiri seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Qatadah berdiri, ya Rasulullah, ana dhaminun anha. Ya Rasulullah, saya yang akan bayar hutangnya wahai Rasulullah. Saya yang menjamin hutangnya wahai Rasulullah. Rasul bersabda, al-an yabrud jilduha. Sekarang kulitnya sudah dingin. Artinya apa? Tadi dibakar oleh Allah. Tadi disiksa oleh Allah. Oleh sebab itu untuk ahli waris yang ayahnya meninggal, jangan sampai pernah ada bagi waris sebelum hutang orang tuanya dilunasi. Ini rebutan harta, lupa orang tuanya. Makanya para ulama salaf as-saleh itu setiap harinya jemaah menyiapkan 3 hal di rumahnya. Yang pertama wasiyatuhu, wasiat ditulis kebaikan-kebaikan, perintah anak perempuan pakai hijab, nikah, begitu ya. Anak baca Quran, berwasiat di setiap wisadah. Wisadah itu apa? Tempat tidurnya. Ini para ulama salaf. Yang kedua wasiatud dain, menulis kalau ada hutang.
Jamaah utang di warung depan berapa, di Poela berapa, catat. Subhanallah. Apalagi yang bayarnya akhir bulan ketika turun gajian. Pantesan Poela nggak naik-naik haji. Misalnya ini, atau warung-warung depan. Hatta ke non muslim jemaah. Karena depan kita ini ada warung Barkah macam-macam ya. Tetap, wah karena dia non muslim, anak nggak bayar utang, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia muslim ataupun non muslim. Bahkan Nabi SAW sebelum wafat, Rasul bersabda, Ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna li dir'un yurhinu li syubratin min syair. Ya Ali, jangan lupa, ana punya gadaian baju perang saya gadaikan ke orang Yahudi untuk sekarung gandum. Bayar. Ini Rasulullah ngutang ke orang Yahudi, apalagi ngutang ke seorang muslim, lebih-lebih apalagi niat tidak membayar. Inna'udzubillah. Dan yang lebih ngeri, Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahid kulla dhanbin illa dain. Allah mengampuni dosa orang yang mati syahid semuanya jamaah. Sebelumnya dia berzina diampuni, sebelumnya dia membunuh diampuni, sebelumnya dia makan harta anak yatim diampuni, sebelumnya dia minum khamr diampuni, sebelumnya ahli zina dan lain sebagainya diampuni, makan riba diampuni. Rasul melanjutkan illa dain, kecuali hutang. Orang mati syahid tidak akan diampuni hutangnya. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca bareng-bareng. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, ikfina, berikanlah rasa cukup kepada kami, bihalalika, dengan harta yang halal darimu, an haramika, dan jauhilah dari perbuatan haram, wa aghnina, dan berikanlah rasa kaya kepada kami, bifadlika, atas semua karuniamu, amman siwaka, dari berharap kepada selainmu. Ini doa diajarkan Rasulullah SAW kepada sepupu beliau, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika kita hartanya sudah banyak, jabatannya sudah tinggi, nggak ada rasa puas, nggak ada rasa syukur, selalu menginginkan yang lain, perbanyak doa ini. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Begitu juga orang yang banyak hutang, dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa ini. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Sekali lagi, orang yang terlepas darinya tiga hal. Yang pertama apa tadi jamaah? Sombong. Yang kedua, ghulul, mengambil hak orang lain. Yang ketiga, ad-dain, yaitu berhutang, kalau nggak dilunasi, na'udzubillah, orang yang mati syahid tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, perbanyak doa tadi. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk tiga golongan tersebut, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan sifat rendah hati, tidak mau mengambil hak orang lain. Yang ketiga, tidak mau mempermudah hutang kecuali dalam keadaan terdesak. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.